warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Kurnia Absari dari kelas 10E absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hijrah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau menjauhkan dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Dalam merujuk kepada hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut, sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam, keluar dari kefukuran menuju keimanan. Umat Islam wajib melakukan hijrah apabila diri dan keluarganya terancam dari mempertahankan akidah dan syariah Islam. Perintah berhijrah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Pada ayat-ayat di atas terdapat esensi kandungan. Yang pertama bahwa hijrah harus dilakukan atas dasar niat karena Allah dan tujuan mengharap rahmat dan keridhaan Allah. Yang kedua, bahwa orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad dengan motivasi karena Allah dan tujuan untuk meraih rahmat dan keridhaan Allah, mereka itu adalah mukmin sejati yang akan memperoleh pengampunan Allah, memperoleh keberkahan rizki atau nikmat yang mulia dan kemenangan di sisi Allah. Yang ketiga, bahwa hijrah dan jihad dapat dilakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk harta benda, bahkan jiwa. Yang keempat, ketiga ayat tersebut menyebut 3 prinsip hidup, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Iman bermakna keyakinan, hijrah bermakna perubahan, dan jihad bermakna perjuangan dalam menegakkan risalah Allah. Makna hijrah sebagai salah satu prinsip hidup harus senantiasa kita maknai dengan benar. Secara bahasa hijrah berarti meninggalkan. Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan dan yang kedua ada sesuatu yang dituju. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh orang-orang berhijrah, meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, dan tidak kondusif, menuju keadaan yang lebih baik, positif, dan kondisi yang kondusif untuk menegakkan ajaran Islam.
Dalam realitas, sejarah hijrah senantiasa dikaitkan dengan meninggalkan suatu tempat, yaitu adanya peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat meninggalkan tempat yang tidak kondusif untuk berdakwah. Bahkan peristiwa hijrah itulah yang dijadikan sebagai permulaan tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai jawaban atau surat wali Abu Musa al-Asy'ari. Khalifah Umar menetapkan tahun Hijriyah kalender tahun gajah, kalender Persia, untuk menggantikan penanggalan yang digunakan bahasa Arab sebelumnya, seperti yang berasal dari tahun gajah, kalender Persia, kalender Romawi, dan kalender lainnya yang berasal dari tahun peristiwa besar jahiliyah. Peristiwa hijrah sebagai takwim Islam karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa yang monumental dalam perkembangan dakwah. Secara garis besar, hijrah kita dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, hijrah makaniyah, yaitu hijrah meninggalkan suatu tempat. Beberapa jenis hijrah makaniyah, yaitu yang pertama, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Habasyah. Yang kedua, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan yang ketiga, hijrah dari suatu negeri yang di dalamnya didominasi oleh hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, hijrah dari suatu negeri yang membahayakan kesehatan untuk menghindari penyakit menuju negeri yang aman. Dan yang kelima, hijrah dari suatu tempat karena gangguan terhadap harta benda. Yang keenam, hijrah dari suatu tempat karena menghindari tekanan fisik, seperti hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Musa alaihissalam. Ketika beliau khawatir akan gangguan kaumnya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran, berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan. Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Hijrah yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Secara maknawiyah, hijrah dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah keyakinan, iman bersifat fluktuatif, kadang menguat menuju puncak keyakinan mukmin sejati, kadang pula melemah mendekati kekufuran iman, kadang pula hadir dengan kemakmurannya, tetapi kadang pula bersifat sinkretis, bercampur dengan keyakinan lain mendekati kemusyrikan. Dalam konteks psikologi biasa disebut dengan konversi keyakinan agama. Yang kedua, hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah secara bahasa berasal dari kata firkun yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan derasnya arus informasi, seolah dunia tanpa batas. Berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa secara online kita akses. Dunia yang kita tempati saat ini sebenarnya telah menjadi medan perang pemikiran. Medan perang yang bernama Ghazul Fikr atau perang pemikiran. Tak heran, berbagai pemikiran telah tersebar di medan perang tersebut, laksana dari senjata-senjata perenggut nyawa, isu sekularisasi, kapitalisasi, liberalisasi,
pluralisasi dan sosialisasi, bahkan komunikasi telah menyusup ke dalam sendi-sendi dasar pemikiran kita yang murni, menjadi virus ganas yang sulit terdeteksi oleh kacamata pemikiran Islam. Mari kita kembali mengkaji pemikiran-pemikiran Islam yang murni, pikiran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat, tabi'in, dan para generasi pengikut salaf. Rasulullah SAW bersabda, umatku niscaya akan mengikuti sunan atau budaya, pemikiran, tradisi, gaya hidup orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke lubang biawak, pasti umatku mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah pun menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan, dan kesukaan, dan semisalnya semau ada yang ada pada diri kita sering terpengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang islami. Banyak hal seperti hiburan, musik, bacaan, gambar atau hiasan, pakaian, rumah yang dari pihak yang luput pengaruh nilai-nilai di luar Islam. Kalau kita perhatikan, hiburan seorang muslim tak jauh beda dengan hiburannya para penganut paham permisivisme dan hedonisme, berbau hura-hura dan senang-senang belaka. Jadi tidak boleh. Mode pakaian juga tak kalah pentingnya untuk kita menghiraukan hijrah dari pakaian gaya jahiliyah menuju pakaian islami, yaitu pakaian yang mengedepankan fungsi bukan gaya. Apa fungsi pakaian? Fungsinya untuk menutup aurat, bukan memamerkan aurat. Ironis memang banyak di antara manusia yang berpakaian tapi auratnya masih terbuka. Ada yang sudah tertutup tapi ketat dan transparan, sehingga lekuk tubuhnya terlihat dan kulitnya terlihat. Yang terakhir, yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Suluk berarti tingkah laku atau kepribadian atau biasa disebut akhlak. Dalam perjalanannya, akhlak dan kepribadian manusia tidak terlepas dari degradasi dan pergeseran nilai. Pergeseran dari kepribadian mulai akhlakul karimah menuju pribadi tercela, akhlakul sya'iyah. Sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak normal dan asusila di masyarakat, mencuri, perampokan, pembunuhan, pelecehan, penganiayaan, seolah-olah telah menjadi biasa dalam masyarakat kita. Prostitusi dan manipulasi hampir bisa ditemui di mana-mana. Sangat tepat jika kita mengoreksi akhlak dan kepribadian kita untuk kemudian berhijrah dengan akhlak yang mulia. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maafnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan menjadi pengetahuan baru bagi kalian dan bermanfaat. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.